Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok Resolusi Amerika ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Fauzia Anissa Zahra Putri, Gracia Indah Putri, Kezia Grace Lakoy, Nabila Aulia Cahyani Tias, Natasha Grolia Ayumi, India Putri, dan Nopria Ramadhani. Resolusi Amerika. Resolusi Amerika merupakan pemberontakan kolonial yang terjadi mulai dari tahun 1765 hingga 1783. 13 koloni di Amerika memerdekakan dirinya dari Inggris Raya dan negara Amerika Serikat setelah berhasil mengalahkan Inggris Raya pada Perang Resolusi Amerika 1775 sampai dengan 1783. Resolusi Amerika menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan demokrasi, republikanisme, dan liberalisme, di mana Amerika Serikat menjadi salah satu republik yang menganut nilai-nilai demokrasi liberal pada sejarah modern. Gerakan kemerdekaan koloni Britania di Amerika dari tuntutan akan presensi bagi mereka di Parlemen Inggris dan penolakan terhadap upaya pemerintah Inggris untuk menarik pajak dengan diberlakukannya Step Act pada tahun 1765. Proses protes terhadap Inggris terus-menerus terjadi dan berpuncak pada peristiwa Booth Party pada tahun 1773. Pembentukan koloni Inggris di Amerika. Koloni di Amerika pada dasarnya berhubungan dengan Revolusi Amerika. Pengertian Amerika sendiri tentang terjadinya peperangan antara Kerajaan Britania Raya dengan Amerika Serikat hingga memperoleh kemerdekaannya. Setelah perang terjadi secara global dalam perlahan, yaitu peperangan dengan Spanyol, Prancis, dan Belanda, sehingga tidak ada hanya perang revolusi antara Amerika Serikat dengan Britania Raya saja. Kemudian dengan bantuan Prancis, membuat Amerika Serikat dapat memenangkan peperangan. Karena revolusi Amerika Serikat inilah yang menyebabkan terjadinya perang tersebut. Sejarah proses terbentuknya koloni Inggris di Amerika. Terbentuknya koloni Inggris di Amerika di kala itu Parlemen Britania Raya mengeluarkan undang-undang yang tidak konstitusional pada tahun 1765 hingga menyebabkan bangkitnya para kolonis. Parlemen Britania memberikan penegasan bahwa para kolonis akan memberlakukan hak pajak untuknya. Inilah yang membuat berlangsungnya beberapa pembentukan koloni Inggris di Amerika. Di kala itu terdapat perintisan koloni di Amerika dari sebelah timur oleh para kongsi dagang sebelum terjadinya Revolusi Amerika. Saat sebelum Revolusi Amerika memang terdapat beberapa koloni yang didirikan seperti adapun beberapa pembentukan koloni Inggris di Amerika meliputi 1. Connecticut, 2. Delaware, 3. Georgia, 4. Maryland, 5. Massachusetts, 6. New Hampshire, Jersey Baru, New York, Carolina Utara, Pennsylvania, Pulau Rhode, dan terakhir adalah Carolina Selatan. Yang pertama, Virginia. Koloni-koloni di Amerika Serikat inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai inti negara dan sangat menentukan. Bangsa Inggris telah melakukan hubungan dengan penduduk Amerika sebelumnya. Kemudian budaya berbeda antara mereka bersatu dan bertemu hingga menciptakan bangsa Amerika dengan ciri khas yang dari Inggris. Setiap koloni memiliki hak untuk menciptakan hukumnya sendiri, memiliki pemimpin pemerintahan atau gubernur sendiri, dan berhak melakukan perjanjian dengan penduduk setempat. Perkembangan koloni di Amerika ini memiliki otonom dan ciri khasnya masing-masing, hingga akhirnya terdapat revolusi bangsa Amerika yang disebut dengan Revolusi Amerika. 2. Latar belakang.
Revolusi Amerika berlangsung dari tahun 1765 hingga 1783. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi ini, yaitu adanya paham kebebasan dalam politik dan perdagangan, munculnya berbagai macam pajak, dan peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi Amerika sering juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Di tahun 1763, Inggris memenangkan perang melawan Prancis. Hasilnya mereka memperoleh tanah dan koloni Prancis yang ada di Amerika. Ketika Inggris menguasai Amerika, paham kebebasan kaum koloni tersebut bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang merasa bahwa daerah koloni adalah tanah penjajahan. Pemerintah Inggris juga menganggap bahwa mereka berkuasa atas koloni di Amerika dan berhak memonopoli pasar. Tapi kaum koloni menolak adanya peraturan monopoli tersebut dan menghendaki kebebasan dan berdagang. Selain itu, koloni di Amerika dikenakan berbagai macam pajak yang memberatkan, seperti pajak teh dan pajak gula. Mereka merasa dirugikan karena meskipun membayar pajak, rakyat koloni tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Mereka pun mulai melakukan protes di tahun 1765. Di tahun 1773, terjadi peristiwa The Boston Tea Party yang semakin mendorong terjadinya revolusi Amerika. Saat itu, pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston di Amerika sebagai bentuk protes. Masa Amerika menyamar sebagai suku Indian dan membuang teh tersebut ke laut. Peristiwa tersebut memicu amarah Inggris. Mereka kemudian mencabut semua hak kepengurusan koloni pada tahun 1774. Masa Amerika tentu tidak terima. Mereka menentang dengan mendirikan pemerintahan sendiri dan menolak disamakan dengan Inggris. Perang akhirnya pecah antara koloni Inggris dengan kerajaan Inggris. Di tahun 1781, kerajaan Inggris akhirnya menyatakan menyerah dan menandatangani nota perdamaian 2 tahun kemudian. Faktor umum. Beberapa sebab umum yang menyebabkan terjadinya revolusi Amerika yaitu, yang pertama, sikap tidak puas rakyat koloni terhadap kebijaksanaan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat. Kedua, sikap represif pemerintah koloni Inggris di Amerika. Yang ketiga, penerapan pajak yang menyengsarakan rakyat koloni. Yang keempat, adanya pengaruh paham liberalisme dari John Locke. Faktor khusus. Peristiwa Boston Tea Party menjadi sebab khusus pecahnya revolusi Amerika. Peristiwa Boston Tea Party berlangsung pada 16 Desember 1773. Dalam jurnal sejarah Amerika, dari peradaban kuno hingga kemerdekaan 2012 karya Sutia. Boston Tea Party dilatar belakangi oleh sikap pemerintah kerajaan Inggris yang memaksakan undang-undang teh kepada wilayah koloni. 3. Jalannya revolusi. London menanggapi peristiwa Boston dengan mengakhiri pemerintahan otonom di Massachusetts dan meletakkannya di bawah kendali pasukan Inggris di bawah Jenderal Thomas Gage. Selain itu, Inggris memblokade pelabuhan-pelabuhan di Boston. Sebagai reaksinya, ketiga belas koloni menyelenggarakan Kongres Kontinental pada Oktober 1774 di Philadelphia. Tokoh-tokoh penggagasnya adalah Thomas Jefferson, James Adams, James Wilson, dan Alexander Hamilton. Kongres menghasilkan pernyataan hak-hak. Di dalamnya tercantum beberapa tuntutan dan protes dari koloni atas kebijakan-kebijakan Inggris, termasuk blokade dan pelabuhan-pelabuhan Boston dan pajak yang tidak adil. Saat sedang menyiapkan Kongres 2, milisi pun dibentuk. Persenjataan dipusatkan di Concord, Massachusetts. Inggris mengetahui aksi ini dan mengirim pasukan untuk menghancurkan pada 19 April 1775. Kongres 2 diadakan pada Mei 1775 di Philadelphia. Kongres ini diadakan untuk menyikapi reaksi Inggris terhadap tuntutan-tuntutan Kongres 1. Kongres 2 mendesak raja melakukan intervensi jika parlemen tidak memperdulikan aspirasi rakyat koloni.
Tanggapan raja cukup keras, yaitu tidak mau bertemu dengan pembawa petisi dan bahkan menyatakan darurat perang di seluruh koloninya. Sebagai balasannya, 13 koloni sepakat untuk tidak mengakui bagi parlemen Inggris dan memutuskan untuk memisahkan diri dari Britania Raya. Pada 4 Juli 1776, 13 koloni memproklamasikan kemerdekaan dan sepakat mendirikan sebuah negara berdaulat yang kemudian disebut Amerika Serikat. Kemerdekaan, Declaration of Independence, Amerika 4 Juli 1776. Deklarasi kemerdekaan yang sebagian besar ditulis oleh Thomas Jefferson. Di dalam deklarasi tersebut dijelaskan alasan-alasan 3 koloni melepaskan diri dari Inggris pada tanggal 2 Agustus 1776. Pada tanggal 2 Agustus 1776, rumusan naskah deklarasi ditandatangani oleh 56 orang perwakilan dari 13 koloni. Setelah proklamasi, muncul friksi dalam tubuh pemerintahan. Ada kelompok 9 negara-negara koloni yang menghendaki bentuk pemerintahan demokratis dengan sistem desentralisasi. Sementara itu, 4 koloni lainnya menginginkan sebuah pemerintahan aristokrat dengan sistem federasi. Pertentangan ini kemudian membuat mereka sadar bahwa Articles of Confederation memang tidak mengatur secara terperinci tentang menjalankan negara. Kedua kelompok itu sepakat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pertemuan yang ada disebut dengan Federal Convention. Tujuan pertemuan ini adalah menyusun konstitusi negara Amerika Serikat. Penyusunan rencana diserahkan kepada James Madison yang kemudian menyusun konstitusi berisi 12 amandemen, diantaranya berisi tentang pernyataan hak-hak pribadi rakyat negara dari negara-negara bagian yang kemudian disebut dengan Bill of Rights. Pemerintahan dibentuk secara demokratis yang ditunjukkan dengan adanya pemisahan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. George Washington ditetapkan sebagai presiden pada 30 April 1789 di New York. B. Kemerdekaan Amerika Serikat 1775 sampai 1783. Proklamasi kemerdekaan tanggal 4 Juli 1776 tidak mengakhiri perang antara Amerika Serikat yang baru berdiri dengan Inggris. Inggris tidak rela koloni-koloninya merdeka. Perang terus berlangsung selama kurang lebih 6 tahun. 1775 sampai 1783, yang kenal dengan sebutan Perang Revolusi Amerika atau Perang Kemerdekaan Amerika. Dalam perang ini, Amerika mendapatkan bantuan dari Prancis, Belanda, dan Spanyol. Sejak 1776, Prancis, Spanyol, dan Belanda diam-diam memberi persediaan, amunisi, dan senjata pada kaum revolusioner Amerika. Keterlibatan ketiga negara ini tidak lepas dari peran Benjamin Franklin 1706 sampai 1790 yang ditugaskan oleh Kongres untuk mencari dukungan moral ataupun dukungan material ke negara-negara Eropa. Kerjasama antara Prancis dan rakyat Amerika menyebabkan Inggris semakin terdesak dan lebih banyak bertahan. Kemenangan akhirnya diraih Amerika yang ditandai dengan menyerahnya pasukan Inggris yang dipimpin Jenderal Cornwallis kepada George Washington pada 19 Oktober 1781 di Yorktown, Virginia. Setelah Yorktown, perang masih terus berlangsung tetapi dengan skala kecil. Perang secara keseluruhan baru berakhir pada 3 September 1783 ketika Inggris mendatangi Traktat Paris atau Paris Treaty yang isinya sebagai berikut. Inggris mengakui kemerdekaan 13 koloninya di Amerika. Inggris harus menyerahkan semua jajahan di Amerika kepada Amerika Serikat kecuali Kanada, dan Inggris diwajibkan membayar semua kerugian akibat perang. Sementara itu, keterlibatan Prancis dalam perang tersebut dibayar mahal oleh Prancis sendiri. Perekonomiannya membentuk akibat besarnya biaya perang. Revolusi Amerika bagi kehidupan manusia. Revolusi Amerika memberikan pengaruh yang besar bagi pergerakan kebangsaan dan perubahan sistem politik terhadap negara-negara lain.
termasuk Indonesia. A. Anti-kolonialisme. Revolusi Amerika memberikan contoh bagi daerah koloni lainnya bahwa mereka dapat memerdekakan negaranya dari penjajah, bahwa penjajahan pasti mendatangkan penderitaan, ketidakadilan, dan keterbelakangan, bahwa tekanan dan penderitaan tidak menjadi halangan untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Rakyat berjanji sendirilah yang harus berjuang melepaskan diri. B. Republikanisme dan demokrasi. Republikanisme adalah pandangan bahwa republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republik adalah sebuah negara dengan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilih umum, bukan berdasarkan keturunan. Pada masa Revolusi Amerika, kekuasaan raja atau ratu begitulah besar. Memang ada parlemen, tetapi raja punya kekuasaan mutlak untuk mengintervensi keputusan parlemen. Alasan itulah yang membuat para pendiri bangsa Amerika memilih republik. C. Hak asasi manusia. Frasa yang terdapat di dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika menyebutkan bahwa semua manusia diciptakan serta all men are created equal. Revolusi Amerika telah menyadarkan bahwa semua bangsa di dunia memiliki hak untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, atau self-determination, tanpa memandang warna kulit, asal-usul, keturunan, dan perbedaan keyakinan dan agama, serta dilandasi sikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh bangsa Indonesia mencerminkan semangat dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Revolusi Amerika. Nilai-nilai mengenai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan tercermin dalam frasa-frasa seperti kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Seruan keadilan sosial, demokrasi atau musyawarah untuk mencapai mufakat, serta penegasan tujuan-tujuan bernegara. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.